Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan mempelajari tentang menggunakan array untuk menyimpan banyak hal. Yang pertama, apa yang akan kita lakukan bila banyak data? Yang pertama, apa yang akan kita lakukan bila memiliki banyak data yang akan disimpan dalam variabel? Misalkan kita ingin menyimpan nama-nama teman dalam variabel, maka mungkin kita akan melakukannya seperti ini. Nah, hal ini sah-sah saja. Akan tetapi, masalahnya bagaimana kalau datanya banyak? Misalkan ada 100 data, pastinya capek dong membuat variabel sebanyak itu. Karena itu kita bisa menyimpan itu semua dalam array. Apa itu array? Array adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Array menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpannya. Ikut contoh array yang akan kita buat. Indeks array selalu dimulai dari 0, dan perlu diketahui juga indeks tidak selalu dalam bentuk angka, bisa juga karakter atau teks. Cara membuat array di Java, kita akan mencoba membuat array kosong, yaitu dengan kurung seperti ini. Perhatikan, kita menggunakan kurung siku untuk membuat array. Kurung siku bisa diletakkan setelah tipe data atau nama array. Angka 5 dalam kurung itu artinya batas atau ukuran array-nya. Array yang kosong siap diisi dengan data. Pastikan mengisinya dengan data yang sesuai dengan tipe datanya. Kita bisa mengisinya seperti ini. Atau kalau tidak mau repot, kita bisa membuat array dan langsung mengisinya. Setelah array kita buat tadi, kita dapat mengambil data dari array. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, array memiliki indeks untuk memudahkan kita mengakses datanya. Karena itu kita bisa mengambil datanya dengan cara seperti ini. Nah, setelah kita buat seperti ini, kira-kira apa hasil outputnya? Yap, benar sekali, hasil outputnya adalah Susan, karena Susan terletak di indeks kedua. Menggunakan perulangan, mengambil data satu persatu dari array mungkin cukup melelahkan, karena kita harus mengetik ulang nama array-nya dengan indeks yang berbeda. Contoh seperti ini. Bagaimana kalau data array-nya sampai 1000? Maka kita harus mengetik kode sebanyak 1000 kali. Karena itulah disinilah peran perulangan. Perhatikan, di sana kita menggunakan atribut length untuk mengambil panjang array-nya. Jadi perulangan akan dilakukan sebanyak isi array-nya. Nah, sekarang mari kita latihan. Silahkan buat kelas bernama buah, kemudian ikuti kode berikut. Kodenya bisa langsung kita ketik di sini di komputernya masing-masing. Dan setelah kita jalankan, hasil outputnya seperti ini. Array multidimensi. Array multidimensi artinya array yang memiliki
lebih dari satu dimensi, atau kita bisa sebut array di dalam array. Jumlah dimensinya tidak terbatas, tergantung kita mampunya sampai berapa. Contoh berikut ini adalah array 2 dimensi. Indeks ke-0 pada array kontak berisi array Lily 08111. Contoh cara mengakses data dari array 2 dimensi dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, biar makin mantap pemahaman kita tentang array multidimensi, mari kita coba membuat sebuah program. Silahkan buat kelas baru bernama ruang kelas, kemudian ikuti kode berikut. Setelah kita selesai mengetikkan kodenya dan menjelaskannya, akan keluar hasil outputnya seperti ini. Pada program tersebut kita menggunakan perulangan bersarang untuk mengambil input dan menampilkan outputnya. Karena array 2 dimensi mirip seperti tabel, maka kita harus melakukan perulangan terhadap baris dan kolomnya. Lalu bagaimana dengan array 3D, 4D, 5D, dan seterusnya? Tentu saja kita harus membuat perulangan bersarang sebanyak dimensinya. Kalau 3 ya buat 3 perulangan. Array list. Array yang kita bahas di atas sebenarnya memiliki beberapa kekurangan, seperti yang pertama, tidak mampu menyimpan data dengan tipe yang berbeda. Yang kedua, ukurannya tidak dinamis. Maka dari itu ada array list yang menutupi kekurangan tersebut. Array list merupakan sebuah kelas yang memungkinkan kita membuat sebuah objek untuk menampung apapun. Untuk menggunakan array list, kita harus mengimpornya terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita bisa membuat sebuah objek array list seperti berikut ini. Ya, mari kita coba. Silahkan membuat kelas dengan nama Doraemon, kemudian ikuti kode berikut ini. Setelah kita selesai mengetikkannya dan menjalankannya, akan muncul hasil outputnya seperti ini. Karena ArrayList kantong ajaib merupakan sebuah objek yang terbuat dari kelas ArrayList, maka dia punya metode atau fungsi untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, fungsi add untuk menambahkan sesuatu ke dalam ArrayList. Fungsi remove untuk menghapus sesuatu ke dalam ArrayList. Fungsi size untuk mengambil ukuran ArrayList. Fungsi get dalam kurung id untuk mengambil item dari ArrayList berdasarkan id atau indeks tertentu, dan masih banyak fungsi yang lainnya. Nah, apa selanjutnya? Kita telah memahami cara penggunaan array dalam program Java. Berikut ini ringkasannya yang kita pelajari tadi, yaitu array adalah variabel yang bisa menyimpan banyak data. Array bisa multidimensi. Array memiliki beberapa kekurangan, akan tetapi sudah ditutupi oleh ArrayList. Untuk saat ini kita sampai di sini pembelajarannya. Silahkan berlatih di rumah masing-masing. Salam sehat untuk kita semua.